Swastiastu. Om Swastiastu. Pinajang rindu bersih, Allah rindu pamitu agung, putra nates kami yang dilakukan hari ini. Yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Banten, Adi Muhammad. Yang saya hormati Ketua TSM Pusat, Pak Ahmad. Yang saya hormati para Komisi, para sepuh, umat sedaya yang saya hormati. Pada hari ini saya ingin menyampaikan pesan Pak Menteri terkait dengan kurikulum cinta. Saya menyampaikan ini karena Kementerian Agama mengusung tema yang sangat penting untuk kehidupan kita yang disebut dengan kurikulum cinta. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian rela berkorban itu gara-gara apa? Rela berkorban untuk tanah air kenapa? Rela berkorban untuk keluarga karena apa? Rela berpanas-panasan, berhujan-hujanan setiap 6 bulan sekali, setiap purnama tilang, setiap adhan dewan. Untuk apa? Apakah kita kepuluh semata-mata untuk agar bisa dilihat orang? Apakah kita sering kepuluh hanya gara-gara tidak ada pekerjaan di rumah? Tentu pertanyaan ini adalah untuk apa semua ini kita lakukan? Adalah karena kita cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena cinta kepada Tuhan itulah Bapak Ibu sekalian berkorban segalanya untuk bisa tampil menari rejang pada hari ini. Rela berkorban jam 4 pagi sudah bangun pergi ke sawah. Belum sarapan rela karena ingin semata-mata ingin tampil. Karena apa? Karena cinta kepada Deputado yang melindungi di sini. Saya ingin satu cerita yang saya sudah sampaikan di Bekasi kemarin. Ada cerita tentang seorang lelaki yang mencintai seorang perempuan. Laki-laki ini disebut sebagai lelaki gila. Kenapa? Karena setiap dia ingat nama pacarnya ini, dia selalu mencium apa yang ada di dekatnya. Meja makannya, piringnya, sendoknya dia cium. Karena dia teringat dengan perempuan itu. Setiap dia lewat di depan gang rumah pacarnya ini, dia ciumi aspal yang menuju ke rumahnya. Dia ciumi tembok-tembok, pagar-pagar, tanaman, semua dia ciumi. Karena yang dia ingat adalah perempuan ini. Dan seluruh masyarakat di sekitar itu dia menyebut lelaki gila. Suatu saat lelaki gila ini ingin ketemu dengan pacarnya. Mulailah dia berjalan dari ujung gang, tembok gangnya diciumi, jalannya diciumi, pagar tanamannya diciumi. Sampailah dia di tempat rumah calon mertuanya. Dia tidak mau ketemu dengan pacarnya dulu. Pekarangannya itu dari tanamannya dia cium, jendela rumahnya dia cium, tembok rumahnya dia cium, hewan peliharanya dia cium dengan penuh kasih sayang. Calon mertuanya bertanya kepada lelaki, "Hai, kau lelaki gila, kenapa kau tidak ngomong ketemu dengan anakku? Malah kau menciumi seluruh pekarangan yang ada di rumah kami. Seandainya saya seorang
yang terpandang memiliki menantu seperti saudara pasti dihujat oleh masyarakat. Tapi apa jawaban laki-laki? Bapak, saya kesini memang mencari perempuan yang saya cinta. Karena saya cinta kepada anak Bapak, maka seluruh yang terkait dengan anak Bapak harus saya cintai terlebih dahulu. Sebelum saya mencintai putri Bapak, saya harus mencintai pekarangan yang ada. Saya harus mencintai tanaman yang ditanam di pekarangan. Saya mencintai rumah yang ada di perempuan ini. Dan seluruh penghuninya harus saya cintai. Itu namanya cinta sejati, Bapak. Ternyata lelaki gila yang dianggap oleh masyarakat memiliki satu prinsip: jika mencintai seseorang maka seluruh atribut kepada orang yang saya cintai harus kita cintai bersama-sama. Apa intisari dari cerita yang gila ini? Bapak Ibu sekalian, karena kita mencintai Tuhan. Saya ingin tanya, betul-betulkah Bapak Ibu mencintai Tuhan? Kalau betul Bapak Ibu mencintai Tuhan, seluruh ciptaan Tuhan wajib Bapak Ibu cintai. Tidak ada perbedaan karena agama, tidak ada perbedaan karena status sosial, jabatan. Wajib kita cintai jika Bapak Ibu sudah memilih untuk mencintai Tuhan. Jangan hanya mencintai Tuhan dengan kata-kata, tetapi cintaan Tuhan tidak pernah Bapak cintai. Itulah sebabnya kenapa orang-orang gila yang sekarang ada di tempat ini semata-mata karena cinta. Saya dari Salemba ke sini karena cinta kepada Tuhan. Kalau dihitung dari Salemba ke sini, Pak, bensinnya berapa? Tidak sebanding. Kenapa kita cintai Tuhan? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Saya pernah di Kalimantan Tengah, Pak, di Kapuas, ada seorang kakek yang bertanya dengan sangat semangat, Pak Dirjen, saya sudah beragama Hindu dari sejak saya dalam kandungan, dan saya sekarang berumur 85 tahun, masih tetap agama Hindu. Tapi saya tetap dari kecil sampai sekarang tetap menjadi petani. Di mana kira-kira keadilan di Desa Yangwidi terhadap saya? Kalau betul Desa Yangwidi memberikan anugerah kepada saya, maka saya pasti tidak akan menjadi petani seperti sekarang. Pertanyaannya berat, Pak. Apa yang bisa kita pakai menjawab? Saya menyampaikan satu pesan kepada sang kakek. Pak, Bapak sudah 85 tahun, masih seger, napas sehat, bisa bekerja dengan baik. Kira-kira yang memegang napas sehat Bapak itu siapa? Yang memegang angkian Bapak itu siapa? Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat gara-gara memegang napas Bapak Ibu sekalian. Satu detik saja dilepas sudah di UGD, Pak. Kira-kira
Kalau satpam menjaga kantor hanya 8 jam, itu dibayar 8 juta, Pak. Ini siang malam, siang malam, siang malam, pagi, tidak pernah istirahat. Berapa honor kira-kira 1 jam untuk memegang napas Bapak Ibu sekalian? Kalau saya kalkulasi, dari satpam yang 8 jam itu dibayar 8 juta, Pak. Ini 24 jam, balik 8 kali 3, berarti 24 juta per bulan, kali setahun, kali 85 tahun. Setarakah honor yang Bapak berikan kepada Tuhan untuk memegang napas? Tidak, Pak. Kalau ada yang mengatakan, wah, ibu itu setiap 6 bulan, setiap hari, setiap 15 hari melakukan ritual, tidak ada harganya. Dan Tuhan memegang jiwa itu tidak satu, Pak, miliaran di dunia ini. Makanya Tuhan kadang-kadang merasa bosan dilepas. Akhirnya Nabel dikremasi, Pak. Supaya Tuhan tidak bosan memegang jiwa Bapak Ibu sekalian, salah satu caranya adalah seperti yang kita lakukan pada hari ini, Pak. Jangan mentang-mentang saya sudah berkali-kali melakukan sembahyang tidak ada perubahan. Pasti ada perubahan, Pak. Manusia tidak pernah tidak ada berubah. Hanya satu yang tidak boleh berubah adalah jiwa kita tidak boleh dirubah. Kalau jiwa Bapak Ibu dirubah oleh Tuhan, kita tidak lagi sebagai manusia, mungkin sudah jadi hewan atau juga jadi tumbuhan. Yang kedua, Pak, ini cerita yang disebut dengan jatuh Tuhan. Jatuh Tuhan ini karena saking cintanya kepada istrinya. Ketika istrinya meninggal, Banjar tidak boleh mendekatkan diri kepada istrinya, karena dia yakin istrinya masih hidup. Sampai berbulan-bulan istrinya masih digendong kemana-mana, padahal sudah tidak ada nyawanya. Tapi atas nama tata krama, akhirnya dia berikan Banjar untuk mengubur istrinya. Ketika dia kubur istrinya, dia bertekad bagaimana caranya supaya saya ketemu dengan istri saya dalam kondisi badan kasar seperti ini. Akhirnya dia belajar tentang ilmu ketuhanan yang disebut dengan japa Tuhan. Orang yang bisa berjapa Tuhan itu bisa dibukakan pintunya untuk pergi ke dunia surga. Akhirnya sampailah dia di surga, dan dia ditemui oleh Betara Siwa. Hai kau Bapak Tuhan, karena keteguhanmu aku izinkan kamu masuk ke surga, tapi dengan catatan, jika kamu ingin mencari istrimu, carilah di antara bidadari. Ada 44 bidadari yang ditunjukkan kepada Jatuh Tuhan. Dia pilih satu persatu, dari baunya, dari aroma tubuhnya, tidak ada satupun yang dia pilih. Bahkan Betara Siwa pun heran. Kau Jatuh Tuhan, kenapa kau bodoh? Biarkanlah istrimu itu sudah tiada, tinggal kamu pilih salah satu bidadari ini, bawa pulang. Siwa sampai segitunya, tapi Jatuh Tuhan tidak memilih itu. Akankah orang-orang atau perempuan
perempuan lain selain bidadari ini. Akhirnya yang Tuhan ditunjukkan sebuah kandang babi, dan di situ dia menemukan, inilah istri saya yang sebenarnya. Dia ambil babi itu, dan inilah sejati cinta saya sama babi, dan saya yakin inilah istri saya yang sebenarnya. Betapa hebatnya seorang cinta sejati sampai jadi babi pun dia masih bisa mengenal istri. Kalau sekarang tidak jadi babi pun istrinya kadang-kadang tidak dikenal, Pak. Jadilah yang kedua ketika kita sudah menghadap kepada Tuhan, agar kelak Bapak Ibu ketika menemukan istrinya di surga nanti bisa ketemu dengan cinta sejati, bukan seperti sekarang. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Cinta itu tidak bisa mengubah, tetapi cinta itu juga bisa mengubah. Ketika kita berada di pulau ini, saya yakin cinta itu tidak akan diubah oleh siapapun. Tetapi nanti ketika di masyarakat ada iming-iming lain, Bapak Ibu juga mengkhianati cinta pada Tuhan. Itu yang tidak kami harapkan, Bapak Ibu. Lahir sebagai Hindu, besar sebagai Hindu, mati pun seharusnya sebagai Hindu, bukan menjadi pengkhianat. Karena itu betapa yang kita membesarkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya iri dengan para peserta. Om Santi Santi Santi.